kita ya, sebuah perhatian peringatan untuk kita supaya kita lebih hati-hati ya. Kita cek dulu ya kenyamanan motor. Sebetulnya kalau kenyamanan motor ini ya buat kita juga gitu. Jadi bukan cuman buat penumpang tapi ya buat kita kan. Jadi kalau bisa motor itu yang standar-standar aja, terus yang nyaman kalau bisa. Standar itu gimana? Kayak misalkan jok nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Tong tong. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal GoRide ya, GoRide. Ini untuk prioritas GoRide harus lebih hati-hati lagi ya, karena sekarang itu banyak banget ya yang habis kena suspend. Ya mungkin dapat laporan dari konsumen atau ya mungkin yang lainnya juga bisa gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru nemu channel ini silahkan sempetin dulu untuk klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, langsung aja ya. Jadi belum lama ini saya ngeliat teman-teman itu ada yang curhat di grup bahwa beliau itu habis terkena suspend. Nah, ini saya kasih lihat dulu ya peringatannya. Nah, yang satu ini suspend 7 hari karena laporan kendaraan tidak memenuhi syarat standar keamanan dan kenyamanan. Dan yang kedua ada peringatan telat jemput. Nah, kalau menurut teman-teman ini gimana pendapatnya? Nah, kalau misalkan menurut saya ya, kalau yang pertama suspend 7 hari karena terdapat laporan kendaraan tidak memenuhi syarat standar keamanan dan kenyamanan. Ini artinya ini sebuah warning untuk kita ya, sebuah perhatian peringatan untuk kita supaya kita lebih hati-hati ya. Kita cek dulu ya kenyamanan motor. Sebetulnya kalau kenyamanan motor ini ya buat kita juga gitu. Jadi bukan cuman buat penumpang tapi ya buat kita kan. Jadi kalau bisa motor itu yang standar-standar aja, terus yang nyaman kalau bisa. Standar itu gimana? Kayak misalkan jok nih, jok. Saya pernah ya dapat penumpang curhat ini. Ini betul-betul dari penumpang, bukan cerita fiktif. Beliau itu habis naik Gojek sama ya, naik Gojek sebelum naik ke saya, beliau itu naik Gojek. Naik motornya itu Satria FU ya, Satria. Itu kan rata-rata kalau motor Satria itu joknya itu miring ya, miring ke depan kan. Nah, ini kebetulan penumpangnya ibu-ibu, gak nyaman sampai dia itu pengen turun dan ngorder lagi naik ke saya. Nah, ini sebetulnya kan kasihan juga ke driver yang pertama kan. Tapi si penumpang ini beralasan bahwa nggak nyaman. Udah, itu juga udah dibayar kata dia. Udah dibayar, udah full, jadi nggak apa-apa. Oh, udah dibayar udah. Jadi ini ya buat perhatian ya, kalau bisa ya joknya itu yang biasa aja, yang lurus. Kalau nggak empuk ya minimal yang datar lah, jadi nggak usah yang dimiring-miringin kayak gitu ya. Nah, terus bisa jadi karena knalpot ya, knalpotnya berisik ya, gandeng itu juga bisa. Knalpot juga berpengaruh juga. Terus yang saya juga pernah dapat cerita ya dari teman-teman juga yang nggak ada injakan kaki ya, injakan kaki penumpang stepnya gitu. Jadi ini kalau menurut saya ya gimana ya, fatal juga sih kalau nggak ada injakan kaki. Soalnya kan penumpang naik gimana nggak ada injakan kaki. Kalau teman mungkin nggak apa-apa ya, capek kakinya. Tapi ya ini penumpang kan, penumpang ya ngakunya kan penumpang adalah raja kan. Jadi ya gimana lagi gitu. Jadi kalau bisa ya untuk teman-teman ini lebih diperhatikan lagi tingkat standar dan keamanan untuk kendaraannya. Karena konsumen sekarang ini nggak segan-segan loh buat lapor kan. Saya aja pernah dapat laporan bintang 1 atau bintang 2, cuman alhamdulillah nggak dapat peringatan sih, biasa aja gitu. Saya pernah tuh dapat laporan dari penumpang bener-bener langsung gitu kan. Nah, terus yang kedua ini peringatan telat jemput. Nah, ini saya sering juga sih. Jadi gini ya, sebetulnya kita nggak bisa disalahkan juga kalau misalkan telat ngejemput. Karena apa? Kita ngejemputnya kan nggak semua penumpang itu jemputannya deket, ada yang jauh kan. Sedangkan penumpang ya emang nggak bisa ngelihat gitu ya, gimana ya, karena penumpang itu beda-beda juga sih. Ada yang tahu gimana posisi kita di mana, ada penumpang juga yang nggak tahu, udah order ya udah ditinggal HP-nya, tinggal nunggu aja. Nah, untuk penumpang ya yang nonton video ini, kalau bisa
ngelihat drivernya itu di mana posisinya. Nah, jadi biar nggak nanya udah di mana mas, udah di mana mas. Padahal kalau bisa dilihat itu sering banget saya mendapatkan konsumen yang seperti ini. Jadi si orderan ini baru masuk, tapi tiba-tiba langsung nanyain udah nyampe mana, kok lama. Aduh, perbanyak istighfar lah kalau kayak gitulah. Ya kita baru dapat order ya, kita masa langsung nyampe kan nggak mungkin kan. Cuman ya kalau bisa sekarang kita lebih ke konfirmasi sih, komunikasi bahwa kita titik penjemputannya mungkin agak jauh. Saya sekarang langsung menuju ke lokasi, ya mohon ditunggu gitu kan, mohon sabar gitu. Jadi harus ada komunikasi ya, takutnya dikira kita deket gitu kan, nanti diburu-buru pas telat nyalahin kita kan. Nah ini resiko GoRate ya, sebetulnya resiko GoFood, GoSend juga ada ya. Contohnya kayak misalkan GoSend itu kan resikonya ya paling titik antarnya itu biasanya nggak sesuai kan, nggak sesuai, beda jauh, itu sering banget dilakuin. Saya juga sering lah, karena saya juga pernah dapat prioritas GoSend juga pernah. Nah kalau GoFood ini malah bukan kesalahan kita, malah efeknya ke kita gitu. Ini biasanya di orderan yang nggak sesuai. Misalkan ada orderan nasi goreng, harusnya nasi gorengnya itu nggak pedas, tapi ternyata pas dimakan pedas. Nah otomatis pas dia ngasih bintang, ini ada yang salah ya, ada yang salah kaprah penumpang. Dia ngasih bintang harusnya itu buat resto, bukan buat kita. Tapi kenapa malah ngasih bintangnya ke driver? Dan kalau misalkan bintang 1 ini untuk GoFood ya, sebetulnya lebih bahaya. Biasanya langsung ditindaklanjuti. Contoh, misalkan GoFood ini dapat orderan ya, udah diantar, udah nyampe tujuan, si pembeli bilang bahwa makanannya nggak sampai tujuan, otomatis biayanya itu dikembaliin. Ini malah jadi semacam modus ya. Semoga penjahat-penjahat nggak nonton video ini ya, nanti jadi tahu. Nah ini sering banget gitu. Jadi si makanannya udah dianterin, tapi laporannya bahwa makanannya nggak diantar. Nanti otomatis GoPay-nya langsung balik lagi gitu kan. Ini sebuah tindak kejahatan ya, nggak bisa dibiarkan juga kalau seperti ini. Dan kalau misalkan salah, itu biasanya langsung dampaknya ke kita. Kita bisa dapat ya suspend atau peringatan lah. Jadi ya itu sih sebetulnya udah jadi resiko. Cuman ya ini sebagai wujud kehati-hatian kita ya. Jadi dengan kita melihat kejadian seperti ini ya, dari teman-teman kita yang dapat peringatan atau dapat suspend ya, kita jadi lebih hati-hati lagi gitu. Kita ambil hikmahnya aja dari sini ya. Kasihan juga yang barusan kena suspend 7 hari ya, karena kalau 7 hari sepengalaman saya itu agak susah, karena ini kan dari sistem. Saya juga pernah membantu temen itu dapat laporan dari konsumen karena makanan itu nggak nyampe. Dan saya datangin rumah si konsumen ini, minta konfirmasi bahwa ada kesalahan kayak gitu kan. Dan si konsumen ini udah telepon ke pihak kantor Gojek, tapi tetap pihak kantor Gojek nggak mau tahu gitu kan, karena itu udah dari sistem. Jadi mau nggak mau kita harus tunggu 7 hari. Jadi lebih safety lagi sih, lebih buat amannya aja kita lebih hati-hati lagi sih. Jadi itu ya. Nah jadi itu video kali ini ya, segitu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa ya perbaiki lagi lah motor, kalau misalkan nggak standar, balikin lagi ke standar supaya kita nggak dapet suspend kayak teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman dapat update video yang terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.